Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi kita berkumpul dalam ibadah pada hari ini.
Saya percaya kita semua sudah rindu untuk bersekutu bersama-sama, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan melewati semuanya ini, karena iman pengharapan kita, sukacita kita, semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Dia Allah yang menyediakan tempat, Dia Allah yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang naik ke sorga, yang akan selalu menjaga kita dan menuntun kita dimanapun kita berada. Tiba saatnya kita untuk memulai ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas apa yang sedang, telah, dan nantinya Engkau kerjakan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang terus bersama-sama dengan kami. Pengharapan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Jangan biarkan ada intervensi jahat, cobaan, gangguan yang akan merusak ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami menyerahkan semua kami yang berada di sini. Suci kuduskan kami Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau pakai kami, Engkau tuntun kami Tuhan. Berkati setiap kami, berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus tempat kami berseru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan, pegang tanganku dan tuntun langkahku.
Kita akan terus bersuka cita di tempat ini. Kita akan menaikkan pujian yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kunaikan syukurku di hadapan Tuhan. Saya minta tepuk tangannya dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Menaik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan ini hanya untukku. Mari jemaat semuanya silakan berdiri, berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama katakan, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Menaik memuliakanmu, amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan ini hanya untukmu. Hey, Angki on bass. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, amin. Menaikkan syukurku, hey, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru yang ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan ini hanya untukmu. Hidup yang baru dan ini hanya untukmu. Hidup yang baru dan ini hanya untukmu. Amin. Berikan kemuliaan paling jaya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan terus menaikkan sukacita kita di tempat ini. Sebab di dalam Tuhan ada iman pengharapan dan sukacita yang Dia berikan. Amin. Dalammu ku temukan sukacita, dunia akan sanggup ku berikan. Segala bebanku digantikan, samaku ada di dalammu. Karena sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya.
Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Nya berbicara. Tapi sebelum itu kita akan memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Pada hari ini kita akan memberikan 2 persembahan, 1 persembahan umum dan 1 persembahan khusus untuk mendukung pelayanan sinode. Persembahan dapat saudara antarkan juga di kantor gereja pada saat jam kerja dan juga dapat mentransfer pada nomor rekening yang tertera di layar. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih atas semuanya yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Pada hari ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Engkau memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Hamba Tuhan majelis, biarlah dapat dipakai untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab di dalam-Mu tidak akan ada harapan yang sia-sia. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh
Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan dan kita berharap melalui firman-Nya kita dikuatkan, kita diberkati. Sebelum belajar firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang sungguh baik, sungguh kami menyadari bahwa kami perlu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun kami, mengarahkan hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya kepadamu, meminta Engkau sendiri di dalam Roh-Mu yang kudus akan menolong kami memahami firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan. Firman Tuhan katakan seperti sauh yang kuat bagi jiwa kita. Hidup kita di dunia ini seperti kapal yang berjalan di laut, yang kadangkala terombang-ambing oleh gelombang. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Pengharapan dibutuhkan dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang berat, dalam situasi kehidupan yang kita alami hari-hari ini. Kita perlu untuk tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan. Dan di dalamnya kita akan membangun satu pengharapan di dalam Dia. Kita akan belajar tentang Tuhan yang adalah Tuhan yang mendengar. Dia Allah El Roy, Dia Allah yang mendengar. Itu sebabnya sepatutnya lah kita menaruh pengharapan kita kepada Dia. Mari kita akan membuka Alkitab kita dan hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian. Pasalnya yang ke-16 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan tertulis demikian. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang melihat aku? Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah penggalan kisah tentang peristiwa yang dihadapi oleh Hagar. Kita tahu latar belakang kisah ini adalah
boleh kita katakan ambisi Sarah yang begitu merindukan anak laki-laki sebagai anak perjanjian, tapi mendapati dirinya yang secara manusia mustahil untuk punya anak, maka dia berinisiatif untuk memberikan Hagar, hamba perempuannya itu, kepada suaminya, berharap Hagar akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi dia. Itu kisahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi yang menarik adalah ungkapan dari Hagar di akhir dari percakapan dengan malaikat Tuhan. Dia akhirnya menyimpulkan, saya sudah ketemu dengan dia. Allah itu El Roy. Allah itu Allah yang mendengar, Allah yang melihat, kata Hagar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tadi saya katakan bahwa kita mesti punya pengharapan. Pengharapan itu adalah kekuatan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Dan di dalam Tuhan kita akan belajar dari peristiwa yang dihadapi oleh Hagar ini. Dia meyakini Allah itu El Roy, Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Maka di dalam Allah yang melihat, Allah yang mendengar itu, kita bisa menaruh pengharapan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kisah yang kita baca tadi, peristiwa yang dialami Hagar yang dituliskan bagian ini adalah peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Hagar. Di dalam ayat 6 kita melihat kondisi Hagar yang ditindas oleh Sarai, nyonyanya. Sehingga Hagar memutuskan untuk lari dari nyonyanya, dari tuannya. Seperti saya singgung di depan tadi bahwa Hagar boleh dikatakan ini sebenarnya korban dari ambisi Sarah. Bukan Hagar yang meminta dirinya untuk menjadi istri bagi Abraham. Tetapi Hagar ini adalah bisa dikatakan korban ambisi Sarah yang pengen punya anak. Dan ketika benar Hagar mengandung, maka terjadi persoalan. Maka dikatakan Alkitab bahwa Sarah menindas Hagar dan dalam ketidakmampuan Hagar sampai akhirnya Hagar memutuskan untuk lari. Dan dalam kepenatan itu, dalam situasi yang sulit itu, maka Hagar berjumpa dengan seorang yang dikatakan Alkitab di sini malaikat Tuhan. Siapa malaikat Tuhan di sini, saudara? Ini bukan malaikat utusan Tuhan seperti Gabriel yang mendatangi Maria misalnya, Yusuf misalnya. Malaikat Tuhan di sini itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, yang waktu sebelum berinkarnasi Perjanjian Lama menyebutnya sebagai malaikat Tuhan yang menjumpai Hagar. Dengan kata lain, ini Allah sendiri yang hadir dalam kehidupan umatnya yang secara khusus sedang mengalami situasi yang sulit. Situasi tertindas, situasi teraniaya, dan dia merasa bahwa Abraham yang seharusnya bisa melindungi Hagar justru berkata kepada Sarah, dia itu di bawah engkau, perlakukan apa yang kau pandang baik. Dan Sarah mengusir Hagar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa masuk di dalam kehidupan Hagar, kita pasti bisa merasakan kekecewaannya, kepedihan hatinya, rasa tertindas dan teraniaya. Tapi perhatikanlah bahwa akhirnya Hagar berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang memberi pengharapan. Tuhan yang dia sebut sebagai El Roy. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Di sini kita melihat bahwa Allah kita, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang melihat. Apa yang dilihat? Dia El Roy, Allah yang melihat. Apa yang dilihat oleh Tuhan? Kalau belajar dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ada dua hal yang ingin saya bagikan untuk kita sekalian.
Yang pertama, El Roi, Allah itu melihat masalah hari ini. Di dalam ayat yang ke-6 bagian B, itu dikatakan, lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Penindasan yang dialami oleh Hagar. Dan ini juga ditulis di dalam ayat yang ke-11. Ya. Ayat ke-11 itu dituliskan demikian, bagian kalimat terakhir, malaikat Tuhan itu berkata demikian. Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Artinya apa? Malaikat Tuhan yang menemui Hagar itu berkata, saya tahu, Tuhan tahu persoalanmu hari ini. Bahwa engkau ditindas oleh nyonyamu. Dan bahwa engkau tidak tahan sehingga engkau memutuskan untuk lari dari nyonyamu. Saudara, Tuhan tahu pengkhianatan Sarai yang dilakukan terhadap Hagar. Memang tidak diceritakan dalam Alkitab, tapi yang kita tahu bukan Hagar yang menawarkan dirinya untuk menjadi istri kedua bagi Abraham, bukan. Tapi Sarah yang pasti membujuk Hagar untuk mau menjadi istri bagi Abraham untuk bisa melahirkan seorang anak bagi Sarai. Tapi setelah mengandung terjadi hal yang tidak diharapkan. Saudara, apa yang dialami Hagar waktu itu? Yaitu kekecewaan, pengkhianatan, penindasan, rasa tidak nyaman. Apalagi dalam kondisi mengandung, seorang wanita biasanya lebih sensitif karena pengaruh hormonal dalam tubuhnya. Dan ini situasi yang berat yang dialami oleh Hagar. Klimaksnya, Hagar memutuskan untuk lari. Tapi malaikat Tuhan atau Allah sendiri menjumpai Hagar dan berkata, aku tahu apa yang engkau alami, yaitu penindasan yang engkau alami dan akhirnya engkau lari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah El Roi. Allah yang melihat persoalan kita hari ini. Melihat masalah kita hari ini. Dia memperhatikan orang-orang yang teraniaya. Dia memperhatikan orang-orang yang tertindas. Dia memperhatikan kesulitan, tantangan, persoalan yang dialami oleh umatnya sekarang. Saudara, Alkitab mencatat cukup banyak orang-orang yang mengalami persoalan. Dan akhirnya Tuhan sendiri datang untuk memberikan pertolongan. Hal yang sama terjadi. Allah yang El Roi itu adalah Allah yang bisa diharapkan. Pengharapan kita kepada Dia karena Dia Allah yang melihat. Melihat apa? Persoalan kita hari ini. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang saudara alami hari ini. Mungkin kesulitan secara ekonomi karena dampak kesulitan global seluruh dunia yang mungkin berdampak pada ekonomi Anda. Mungkin hari ini ada di antara saudara mengalami persoalan karena sakit penyakit. Atau persoalan karena relasi yang kurang baik dengan sesama. Persoalan dalam keluarga atau persoalan apapun yang engkau hadapi hari ini. Tuhan melihat. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, dari bagian ini kita melihat, mari kita lihat ayat 10 sampai ayat 12. Dituliskan demikian. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu dan seterusnya. Ayat 11, malaikat Tuhan berkata, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan Ismail. Dan ayat 12 dilanjutkan. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara,
Memang ini ada sedikit polemik ya. Wah, ini memang keturunan Hagar, Ismail ini kelakuannya seperti kuda keledai liar dan sebagainya yang dikonotasikan negatif. Padahal tidak demikian. Tapi prinsipnya saudara, mari kita ulang. Ketika Hagar lari karena persoalannya, malaikat Tuhan mendatangi dia dan berkatakan, "Aku tahu kesulitanmu hari ini." Tapi dia akhirnya berkata, "Nanti akan kubuat keturunanmu sangat banyak. Engkau sedang mengandung, engkau akan lahirkan seorang anak laki-laki. Nanti namanya adalah Ismail dan keturunannya adalah bla 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 dan seterusnya." Apa yang bisa kita pelajari saudara? Ketika Tuhan datang kepada Hagar, dia bukan hanya melihat persoalan Hagar hari itu, tapi dia melihat jauh ke depan. Dia berkata nanti akan terjadi begini dan semua itu untuk kebaikan umatnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sedikit saya mau katakan bahwa janji malaikat Tuhan kepada Hagar berkata, nanti keturunanmu jadi sangat banyak. Saudara, zaman itu orang itu mendambakan menjadi keturunan yang besar. Itu harapan setiap orang. Dan dijanjikan kepada Hagar juga demikian. Tapi secara spesifik, memang ini yang seperti saya katakan tadi, ini jadi polemik. Ada yang mengatakan sudah itulah makanya keturunan Ismail itu kelakuannya seperti keledai liar. Saudara, tidak mungkin kalau Tuhan akan menjanjikan sesuatu yang buruk untuk umatnya. Gak mungkin. Keledai liar yang dimaksudkan di sini itu sebenarnya bukan hal yang buruk, bukan hal yang konotasinya buruk, tapi justru ini janji berkat. Kenapa? Kondisi Hagar saat itu adalah budak. Budak itu teraniaya dan gambarnya seperti keledai yang terikat. Keledai yang memang betul-betul jadi budak. Itu kondisi Hagar yang adalah budak. Budak itu, hamba itu, budak itu gak punya hak atas dirinya. Tapi malaikat Tuhan berjanji keturunanmu itu seperti keledai yang liar, yang tidak terikat, bukan budak tapi orang merdeka. Itu yang sebenarnya mau dikatakan. Bahkan ungkapan nanti dia akan melawan saudara-saudaranya. Dia akan melawan tiap-tiap orang. Itu sebenarnya janji bahwa keturunan Hagar ini adalah keturunan yang banyak, keturunan yang bukan budak tapi orang merdeka, tapi juga punya kemampuan untuk berperang. Ini janji yang baik. Maka melalui bagian ini mari coba kita berpikir dengan lebih komprehensif sehingga tidak langsung menghakimi sudah itu keturunannya Ismail adalah keturunan yang seperti keledai liar. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi prinsipnya adalah bahwa dia melihat. Allah El Roy itu Allah yang melihat. Bukan hanya melihat persoalan kita hari ini, tapi melihat sampai jauh ke depan. Firman-Nya, janji-janjinya mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik. Hari depan yang penuh harapan untuk umat-Nya. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan harus tetap kita miliki. Kita harus tetap memiliki pengharapan dalam situasi yang sulit. Kita tahu kita akan memasuki situasi new normal yang mungkin juga sulit untuk kita. Tapi percayalah bahwa kita harus tetap memiliki pengharapan karena kita punya Tuhan. Tuhan yang El Roy, Tuhan yang melihat masalah kita hari ini, tapi juga melihat jauh ke depan. Oleh karena itu jangan pernah takut, tetap optimis. Allah mengerti kesulitan engkau dan saya hari ini. Tapi dia juga mengerti hari yang akan datang. Dan mari terima janjinya, hari depan itu selalu indah
untuk anak-anaknya. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa dalam kesulitan apapun yang dialami oleh umat-Mu hari ini, kami harus terus menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah El Roi, Allah yang melihat masalah kami hari ini, tapi juga melihat kami di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu, bergantung penuh, menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau yang tahu kesulitan kami hari ini, tapi juga tahu tentang rancangan-Mu dan janji-janji-Mu di depan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan di akhir doa syafaat ini kita akan mengucapkan doa Bapa kami dengan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami sepanjang seminggu yang telah berlalu. Tuhan sudah pelihara kami sekeluarga, Tuhan pelihara kami dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami, bahkan juga di dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami terus berdoa menyerahkan untuk kota kami dan juga bangsa dan negara kami, secara khusus di dalam masalah penanganan penyebaran virus Corona ini. Mari Tuhan benar-benar campur tangan, Engkau memberikan anugerah supaya sungguh-sungguh dengan pertolongan para medis, dengan obat-obatan yang digunakan, setiap orang yang terpapar virus ini, mereka sungguh-sungguh dapat ditolong dan mereka mengalami pemulihan karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus di dalam beberapa waktu belakangan ini terjadi hujan yang terus-menerus di kota kami dan beberapa tempat mengalami bencana banjir. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, mari Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang harus mengungsi karena rumah mereka terendam banjir. Ya Bapa, pertolongan-Mu nyata bagi mereka. Berkati pemerintah supaya pemerintah sungguh-sungguh dapat melakukan tindakan yang tepat untuk segera menolong saudara-saudara kami yang sedang banjir. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, sekarang juga kami mau berdoa bersama-sama. Satu kerinduan kami untuk tanggal 5 Juli nanti kami melaksanakan kembali ibadah di gedung gereja. Namun segala rencana ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, biarkan Tuhan saja yang bekerja di dalamnya. Dan Tuhan yang berdaulat itu mau menyatakan kehendaknya. Kami mau ikut
pimpinan Tuhan. Tuhan yang bekerja di balik semua rencana kami. Dan Tuhan, kami tunduk pada apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk majelis hamba Tuhan dan semua pelayan yang saat ini sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadat gedung gereja. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan setiap kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami sakit. Mari Tuhan, Engkau jamah kami. Engkau sembuhkan kami. Lebih lagi daripada itu, Engkau teguhkan iman kami ketika kami menghadapi sakit penyakit kami. Bapa di surga, kami juga berdoa mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul dengan usaha dan pekerjaan kami. Mari Tuhan yang campur tangan. Tuhan hadir dan memberkati kami di dalam usaha dan pekerjaan kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang minggu ini berulang tahun. Dan juga yang berulang tahun pernikahan. Mari Bapa, Engkau campur tangan di dalam rasa syukur ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Engkau berkati jemaat-Mu supaya sungguh-sungguh hatinya terarah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami mau serahkan hidup kami sepanjang seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan yang atur semua apapun di dalam kehidupan kami besok dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah ini. Kita kembalikan segala pujian, syukur, dan hormat hanya bagi Tuhan. Sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kepada kita damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silahkan duduk, doa teduh, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.